Selamat malam Bapak di surga, Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih menjaga kami sampai saat ini. Dan kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa merasakan kasih Tuhan, bisa bertemu melalui video ini dengan teman-teman Ami dimanapun berada. Bapak di surga, pada malam hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kami, terlebih di sepanjang hari Sabat Tuhan yang suci ini. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you. Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan sharing testimoninya. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman sini yang mau sharing. Mungkin ada Gaby. Halo Gaby. Halo Gaby. Oh dia seperti itu. Atau mungkin Yayan. Halo Bro Yayan. Oh belum dengar juga. Kristi lah kalau gitu Kristi. Boleh sharing testimoninya untuk minggu ini. Minggu ini Count your blessing. Blessing apa aja, mungkin bisa sharing blessing apa yang didapat. ada teman di sini angkatan 22 namanya Desi. Mau kesaksian. Oh boleh. Silakan Desi. Yang mana sih mukanya? Aduh, minta maaf. Lagi bermasalah, nggak bisa ada lihat ini. Oh, oke, nggak apa-apa kalau gitu. Silakan Desi mau testimoninya, sharingnya. Sahabat. Ya, halo Desi. Nama saya Desi Tatengkeng. Saya angkatan 22. Jadi kesaksian saya sebenarnya semester ini saya rencana untuk cuti kuliah dengan alasan mau ikut pelayanan, tapi dengan motif pelayanan yang salah. Jadi semester lalu, tahun lalu Tuhan izinkan saya untuk berada dalam sebuah masalah, dan masalah itu masih saya bawa sampai pada tahun ini. Jadi pada saat itu, karena masalah itu, saya merasa bahwa saya harus cuti. Dengan alasan untuk pelayanan, tapi dengan motif untuk menghindar dari masalah saya. Dan saat pendaftaran Unclub, waktu itu rencana benar-benar tidak mau kuliah. Tapi waktu hari Rabu, hari Kamis, waktu saya mau urus pendaftaran, saat itu tidak jadi urus. Rencana nanti hari Jumat. Waktu hari Kamis itu ada pergi ke Manado. Terus pas pulang malam hari, tiba-tiba merasa gelisah. Karena hari Jumat harus persiapan untuk pergi ke pelayanan, dan hari Sabat itu sudah harus ke pelayanan. Jadi rencana mau pelayanan di medicine. Tapi waktu pulang dari Manado itu hari Kamis malam, karena gelisah jadi berdoa. Tuhan, kita rasa mau pelayanan belum siap, karena dengan motif yang salah. Dan waktu itu, puji Tuhan, Tuhan kirimkan teman rohani saya. Dan pada malam hari itu, saya sharing, saya bilang semua masalah saya. Dan malam itu, teman saya bilang, Eci harus berdoa. Dan pada malam itu, saya bilang, kalau so berdoa bagaimana? Saya tahu itu Tuhan P jawaban. Terus teman saya bilang, jawabannya itu hanya dengan berdoa. Dan pada malam itu,
Saya pun berdoa dan saya belajar pelajaran sekolah sahabat. Dan melalui pelajaran sekolah sahabat saya juga dikuatkan, di mana ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dan saya bisa lalui itu dengan Tuhan, maka akan ada hal-hal indah. Jadi malam itu saya terus berdoa dan saya berdoa begini, Tuhan, besok saya rencana mau cuti, tapi saya juga rencana mau pelayanan. Saya tahu pelayanan itu sangat penting, cuti juga, pelayanan itu penting, kuliah juga penting, tapi Tuhan tahu mana yang terbaik. Saya tahu motif saya yang salah Tuhan bisa ubah. Dan malam itu saya berdoa, Tuhan, besok kalau Tuhan lancarkan perkuliahan saya, berarti Tuhan mau saya untuk kuliah. Tetapi kalau sejam 12 lewat hari Jumat, berarti lewat 1 detik pun berarti Tuhan mau saya ke pelayanan. Jadi, saya terus berdoa sampai saya tidur. Pas bangun di hari Jumat pagi, saya urus semuanya. Semua Tuhan lancarkan sebelum jam 9. Dan akhirnya, saya pun diterima kuliah. Dan saya tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Saya tahu pelayanan itu sangat penting, kuliah juga penting, tapi Tuhan tahu mana yang terbaik bagi saya pada saat ini. Jadi saat ini saya sudah diizinkan Tuhan kuliah, berarti saat saya kuliah saya juga harus pelayanan. Jadi ketika saya punya masalah, seharusnya saya bawa itu ke Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan jawaban. Ya itu yang bisa saya bagikan. Semoga jadi berkat. Oke, thank you. Ini adiknya Medi ya? Bukan? Iya, Sepupu Kak. Oh, sepupunya Medita Tengkeng. Oke. Jadi mungkin bisa kita masukkan juga dalam prayer list kita untuk malam ini. Ngambil kuliah jurusan apa ya? Pendidikan bahasa Inggris, Sir. Kak. Oh, pendidikan bahasa Inggris. Jangan ser dong, Kak. Boleh. Aduh, kamera. Oke. Kalau gitu, Jeffrey sudah boleh, Jeff? Aman? Lagi mood, Kak. Oh, sudah. Coba tes suaranya, Jeff. Halo, Jeffrey. Oh, belum dengar dia. Jeffrey. Tes, now? Ya. Bagus, suara sudah bagus. Oke, kalau gitu kita bisa mulai. Pertama saya ulangi lagi untuk tadi testimoninya, terima kasih Desi ya, angkatan 22, kita masukkan nanti dalam list doa kita untuk pergumulannya dan juga rencana pendidikannya ya. Oke. Iya, Kak. Kenapa? Iya, Kak. Iya. Oke. Terima kasih semua yang sudah hadir. Tadi kita baru mulai dengan sharing testimoni. Saat ini kita akan mendengarkan dan siapkan Alkitab kita untuk Bible Study yang akan dipimpin sama teman kita Jeffrey. Jeffrey, silakan. Selamat sahabat. Sahabat. Selamat sahabat. Oke, terima kasih Ronald sudah memberi. Harusnya minggu lalu ya, Nal ya? Iya, minggu lalu. Tapi minggu lalu jadinya ya. Ya, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu ya, Nal ya. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Oke. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami ingin belajar akan firman-Mu. Fokuskan pikiran kami
Jangan biarkan kami berbicara mengenai Engkau tanpa Engkau yang ada bersama dengan kami. Biarlah saat ini Engkau boleh bersama dengan kami untuk tetap memfokuskan akan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk berkat sahabat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Sebetulnya sih saya lebih senang di apa? Membaca firman Tuhan sambil ada kesaksian yang bisa saya bagikan. Oh iya di sini. Ya, jadi boleh kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Kita mau lihat bagaimana kemarin bicara sama Ronald tentang memandang kepada Tuhan. Ya, kita mau lihat bagaimana cara memandang kepada Tuhan. Mana tuh? Ih, astaga. Di dalam Filipi pasal yang kedua kita baca bersama-sama. Nanti mungkin ada hal-hal yang bisa ditambahkan, kita sama-sama sharing. Filipi pasal 2 ayat pertama, ya kita nanti akan baca sampai ayat yang ke-8. Ayat pertama sampai ayat ke-8. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi di sini pasal 2, Filipi pasal 2 ini adalah tentang bagaimana kita bisa bersatu, dan bukan hanya bersatu di dalam kelompok, tetapi bersatu di dalam Tuhan. Nah, kita coba lihat per ayat. Dikatakan bahwa ayat pertama, jadi karena dalam Kristus adalah nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, ini saya senang sekali bahwa memang saat ini di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita lalui, dan itu membuat ya banyak pencobaan, banyak trial, trouble yang harus kita lewati. Tetapi dikatakan bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Ya. Selama kita punya Kristus, ya kita akan memiliki penghiburan. Dan dikatakan ada persekutuan roh. Ya. Jadi ini yang
Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang persekutuan, bagaimana kita bisa mengadakan satu persekutuan yang memang benar-benar persekutuan ini adalah persekutuan kudus. Ya, kalau di Imamat 23 itu dibilang persekutuan kudus. Ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ya. Saya senang sekali ya karena saya biasanya ambil contoh di dalam keluarga. Ya, dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dan satu tujuan. Ya, ini sama seperti dalam keluarga. Ya, di dalam keluarga, ini kita harus mempunyai sehati sepikir. Walaupun memang setiap orang itu berbeda, tetapi kalau kita melihatnya bukan di dalam perbedaan, di dalam yang kita lihat hanyalah persamaan. Ya. Di dalam keluarga, ya wanita dengan pria itu adalah satu hal yang dua individu yang sangat bertolak belakang. Ya, laki-laki kebanyakan menggunakan logika, wanita kebanyakan menggunakan perasaan. Ya, terkadang logika dengan perasaan itu sering bertolak belakang. Ya. Tetapi dikatakan kita harus mempunyai satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ya, nanti kita akan lebih bahas lebih dalam bagaimana caranya kita bisa mempunyai satu kasih, satu jiwa, sama satu tujuan. Nah, ayat ketiga dikatakan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, di dalam satu hubungan, hubungan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada yang mau merendahkan diri. Ya, di dalam satu kelompok, di dalam satu komunitas, kalau semuanya sama-sama mau mementingkan diri, itu kelompok itu pasti akan ya dengan cepat atau lambat kelompok itu pasti akan bubar. Dan sama di dalam keluarga juga, kalau kita saling mementingkan diri, ya, kelompok ini ya keluarga ini juga pasti akan dengan mudah untuk pecah. Ya. Jadi dikatakan bahwa kita tidak boleh ya saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ya. Dan saya senang yang keempat dibilang, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Saya di dalam keluarga ya karena kami baru beberapa tahun, baru 1 tahun atau 2 tahun menikah, komunikasi ini sangat penting. Ya. Kenapa? Terkadang ketika istri mau nyebut A, cuma mau tujuannya berbicara tentang A, tetapi bisa ke B, C, D, E, F, G. Sedangkan kalau laki-laki kan kalau ngomong A, ya A. Nah, itu memerlukan pengertian untuk berbicara kepada istri. Kalau kita nggak mengerti istri, ya yang terjadi akan adanya debat atau argumen, adu argumen. Karena terkadang kita berbicara itu hanya untuk mengeluarkan apa yang kita pikirkan.
Ya, bukan kita berbicara supaya kita mengetahui apa yang orang pikirkan. Nah, di dalam keluarga, ya, nah, di dalam berhubungan atau di dalam satu komunitas, kadang-kadang ya saya sering eh, ketemu dengan yang suka Bible study, di mana kadang-kadang orang yang Bible study itu, ya karena mungkin dia menguasai Alkitab, dia menguasai itu. Jadi dia kasih semua apa yang dia tahu. Padahal dia nggak tahu kalau yang sedang di Bible study ini sudah merasa nggak nyaman, sudah waktunya sudah kelewatan. Dia tidak memikirkan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang di Bible study kan tersebut. Ya, apa yang terjadi yang terjadi adalah pesannya tidak sempurna untuk masuk ke dalam orang tersebut. Jadi ketika kita berbicara, ya di dalam satu hubungan, sangat penting untuk kita kita berbicara itu sebetulnya orang ini maunya apa sih? Gitu. Bukan sebetulnya kalau kita bicara karena kita tahu, karena kita mengerti, kita berbicara apa yang kita keluarkan, apa isi hati kita. Padahal orang tersebut tidak, ya mungkin dapat sedikit tapi bukan itu kebutuhannya. Ya, makanya sangat penting dikatakan bahwa kita jangan hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi juga kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, karena ya nanti kita akan lihat apa yang Yesus lakukan untuk kepentingan orang lain. Dan ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, saya menarik bagaimana caranya kita bisa menaruh pikiran kita kepada Kristus. Artinya, apa yang Yesus rasakan, saya rasakan. Apa yang Yesus nikmati, saya nikmati. Ketika Yesus merasa sedih, saya sedih. Ketika Yesus merasa senang, saya senang. Bagaimana caranya untuk bisa merasakan perasaan Yesus? Saya punya kesaksian. Dulu saya pencinta satu klub sepak bola, Liverpool, dan tahun 2000 saya lupa 2006 2007 Liverpool ini dia menang di satu liga Eropa, dan sebagai salah satu pencinta klub sepak bola tersebut, ketika klub itu menang, saya juga merasa menang. Dan saya bingung, yang bertanding mereka, yang bermain mereka, yang ada pressure bebannya mereka, tapi ketika mereka senang, saya pun ikut senang. Ketika gol terjadi, saya pun merayakan gol tersebut seperti saya ikut di dalam permainan tersebut. Jadi apa yang klub Liverpool itu rasakan, saya juga rasakan. Dan ketika saya coba pikirkan kembali, rupanya yang terjadi adalah setiap kali ada berita tentang Liverpool, saya langsung update. Bangun pagi, buka berita tentang Liverpool.
siang-siang ngobrolin bersama komunitas Liverpool. Malam-malam buka website, cari tentang Liverpool. Bagaimana strateginya, siapa pelatihnya, bagaimana cara trainingnya mereka. Semuanya yang saya lakukan adalah mencari tahu tentang Liverpool tersebut. Dan yang terjadi adalah ketika Liverpool menang, saya pun merasa menang. Ketika Liverpool kalah, saya pun merasa kalah. Dan akhirnya saya mengerti bagaimana cara untuk menaruh perasaan kita terhadap sesuatu. Dan di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita setiap pagi yang kita cari adalah Yesus, lalu kita berbicara dengan komunitas orang-orang yang suka sama Kristus, lalu kita pun juga malam hari yang kita cari adalah Kristus, itu akan menjadi satu perasaan kita akan merasakan apa yang Yesus rasakan. Ketika kita baca bahwa Yesus memenangkan pencobaan-pencobaan, ya kita akan merasa bahwa setiap pencobaan, kalau kita bergantung sama Yesus, kita akan menang. Karena ketika kita berdosa, itu adalah satu hal di mana kita mengolok-olok Yesus. Kenapa? Ketika kita berdosa, itu artinya kuasa Yesus tidak mampu untuk menaklukkan dosa kita. Tetapi kalau kita bisa menaklukkan dosa kita, itu artinya kuasa Yesus mampu menaklukkan dosa kita. Dan bagaimana cara menaklukkan dosa tersebut? Ya, kita harus menaruh pikiran kita di dalam Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita taruh di dalam pikiran kita? Ya. Pikiran ini sangat ya, ini namanya pikiran ini sangat luas. Ya, pikiran ini berasumsi, ya, sedikit saja masuk itu bisa menyebar kemana-mana. Dan itu yang mempengaruhi pikiran adalah panca indera kita. Panca indera kita ini langsung masuk ke dalam otak kita. Dan kalau kita salah gunakan panca indera kita, ya otak kita akan terkontaminasi dengan hal-hal yang kita masukkan. Nah, ini makanya ketika kalau kita memasukkan Yesus ke dalam pikiran kita, ya otak kita akan semakin banyak Yesus, semakin banyak kapasitas di dalam otak kita yang menaruh perasaan kita di dalam perasaan Yesus. Nah, setelah itu yang saya lihat adalah ketika saya menaruh perasaan saya sama satu klub tersebut, menariknya adalah ketika ada orang yang mempunyai minat yang sama terhadap satu klub, itu dia akan datang dan ngobrol bersama. Dan akhirnya, kalau ada orang lain lagi yang tertarik minat yang sama, dia akan datang bersama. Dan seterusnya.
dan akhirnya itu akan menjadi satu komunitas. Komunitas itu tanpa didorong-dorong, tanpa dipaksa-paksa untuk datang, itu dengan sendirinya, kalau kita buat contohnya malam minggu akan ada pembahasan, wah itu akan banyak yang datang. Ya, kalau waktu zaman saya dulu ya nonton bareng, wah itu pasti ada yang rela untuk ninggalin mungkin pasangannya itu untuk datang ke tempat kami. Kenapa? Karena mereka merasakan ada satu kesamaan di dalam tujuan visi sehingga mereka mau bersama-sama. Nah, bayangkan kalau perasaan itu ada di dalam setiap umat Tuhan. Tanpa disuruh-suruh, tanpa dipaksa-paksa, mereka mau datang ke dalam satu perkumpulan yang mereka anggap perkumpulan ini adalah perkumpulan yang kalau saya lewatin ini akan menyesal seumur hidup. Ya, itu yang terjadi kalau kita menaruh perasaan kita kepada sesuatu. Amin. Jadi kalau kita menaruh perasaan kita sama Tuhan, Yesus, itu gampang sekali untuk kita akan bahkan untuk membuat satu program pelayanan, untuk melakukan satu program program penginjilan, ya itu dengan spontanitas. Bukan satu hal yang dipaksa. Nah, saya ingat waktu saya pernah waktu saya di Jakarta, saya disuruh sama keluarga saya untuk waktu itu suruh menjemput paman saya di airport. Ya, saya nggak suka ini paman saya ini. Ya, tapi karena keluarga yang suruh jemput, ya saya jemput. Ya, saya menjemput paman saya dengan rasa keterpaksaan. Kak, punya nyandak rambut. Tetapi beberapa hari kemudian, ya, paman saya waktu itu delay kalau nggak salah. Ya, dia delay. Dan ya delay sekitar 45 menit atau 30 menit, saya lupa. Pokoknya sempat. Dan saya rasa itu lama sekali. Ya, 30 menit itu menunggu orang yang tidak saya sukai itu, ya mungkin teman-teman tahu lah bagaimana rasanya. Itu lama sekali. Nah, beberapa hari kemudian, saya dihubungi oleh teman wanita saya, disuruh tolong jemput saya jam 3. Jemput jam 3, saya sudah standby jam 2 di situ. Kenapa? Ya, karena saya rasa bahwa menunggu 2 jam, 3 jam nggak masalah, karena saya suka. Ya, dan saya lihat satu pekerjaan menjemput, tetapi dengan 2 perasaan yang berbeda. Satu perasaan dengan keterpaksaan, satu perasaan dengan sukarela. Dan ketika kita melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, mana perasaan yang Tuhan ingin kita rasakan? Apakah dengan keterpaksaan atau dengan sukarela? Ya. Nah, ini yang
kalau kita menaruh perasaan kita kepada Tuhan, ya kita akan seperti ya sekolah sahabat saat ini. Senang sekali ada Daniel ya, yang temannya disuruh masuk ke dalam dapur api. Ya, mereka masuk ke dapur api. Dan bahkan kalau katanya kalau tidak, mereka tetap setia sama Tuhan. Itu yang ditunjukkan bahwa ketika dia menaruh perasaan kepada Tuhan, dia akan melakukan segala pekerjaannya dengan senang hati. Nah, dan ada satu hal yang saya ingin tambahkan di belakang ayat 6. Ini tentang Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Ketika kita menaruh hati kita, rasa kita kepada Yesus, yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ya kita menjadi mati diri. Ya, kita tidak akan memusingkan dengan segala problema, ya, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Saya senang sekali cerita tentang Stefanus. Ya. Ketika Stefanus dilempari batu, yang Stefanus lakukan adalah dia melihat kepada Yesus. Ketika dia melihat kepada Yesus, bukannya dia tidak merasakan batu itu datang menimpa dia, tetapi karena saking nikmatnya dia melihat akan Yesus, sehingga dia tidak menghiraukan batu itu jatuh menimpa dia. Malah apa yang kata Stefanus mengatakan, Stefanus bilang, janganlah timpa kesalahan ini kepada mereka. Kenapa? Karena ketika Stefanus melihat Yesus, pencobaan-pencobaan di dalam dunia, di dalam kehidupannya dia, batu-batu itu tidak mengganggu dia. Dan ini yang dikatakan bahwa sama seperti Yesus yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seperti hamba. Ya, kalau saya senang antara Filipi 2 ayat 7, 8 itu dibandingkan sama Yeskiel, yang dimana Yeskiel menggambarkan tentang Lucifer. Dibilang, aku ingin menaiki yang menyamai yang maha tinggi. Ya, ini dua hal yang sangat berbanding. Yang satu Yesus ingin turun, yang satu Lucifer ingin naik. Ya. Dan kenapa Yesus bisa seperti itu? Karena dia, ya kalau kita baca di Yohanes, dia melakukan apa yang dilakukan kehendak Bapakku. Kata Yesus bilang, makananku adalah melakukan apa yang Bapa kehendaki. Jadi ketika Yesus melakukan apa yang dikehendaki Bapanya, dan kita pun melakukan apa yang dikehendaki Yesus, itu akan menjadi satu kesinambungan, dan sama seperti Yesus bilang, kamu harus sempurna seperti Bapakku, dan kamu seperti aku, dan kamu harus sempurna. Dan ini yang Yesus inginkan.
bahwa kita harus mengosongkan diri kita dan kita harus mengambil, dikatakan bahkan mati, ya Yesus bahkan mati sampai di kayu salib. Nah, memang hal ini adalah satu hal yang susah, tetapi bukan tidak mungkin. Dengan menaruh perasaan kita kepada Yesus, segalanya menjadi mungkin. Tetapi kita tidak bisa menaruh perasaan kita kepada Yesus kalau tidak kita lakukan itu setiap hari. Dan bukan hanya setiap hari, tetapi secara rutin. Ketika kita melakukan itu secara rutin, ya sama seperti kalau ada seorang yang suka sama sesuatu, ya dia akan terobsesi dengan sesuatu itu dan ya dia akan gali terus. Dan kalau kita terobsesi sama Tuhan, kita akan gali terus firman Tuhan. Dan yang terjadi adalah ketika kita masuk di dalam pencobaan, yang kita rasakan bukan pencobaan itu, tetapi yang kita rasakan adalah lebih nikmat, kuasanya itu lebih besar. Pandangan kita kepada Yesus daripada pencobaan-pencobaan yang kita alami. Jadi ya ini ya sekedar sharing apa yang saya dapatkan beberapa hari ini. Ya, begitu Bro Ronald. Halo. Now? Ya, sorry ke-mute. Thank you. Oke, mungkin untuk yang berikutnya sebentar ya. Oke, saya mau ada share untuk prayer request-nya. Di chatnya bisa kelihatan kan ya? Ya. Oke, di sini karena banyak yang pakai nama saya tidak jelas. Kita akan bagi seperti biasa, bagi 3 untuk doa kita. Saya boleh minta tolong. Dan sudah. Almon ini ngana siapa? Kita lupa namanya. Almon Aldi Munderingin. Oh, Aldo Munderingin. Aldo Yeah. boleh 1 sampai 3, Do. Aldi. Aldi Kak. Iya. Prayer request untuk 1 sampai 3. Request untuk doa. Ya. Request Bisa, Aldi, ya? doa. Kak. Iya. Request doa atau? Oh ya. Ya. Request. Untuk doa. Iya. Untuk poin nomor 1 sampai 3. Oke. Kalau dari kita request doakan. Oke. Ya, ada beberapa AMI yang akan wisuda di Unclub ini. Tolong doakan mereka, yaitu Stevia di Buguna, Clara, dan Zimris Timbawa. Oke. Kapan wisuda ya? Mulai malam ini dia punya acara sampai hari Minggu. Oh, minggu ini? Sampai hari Minggu dia punya acara terakhir.
Oke, Oke, ada siapa? Clara, terus Clara, Steviadi, dan Jemris tim bawah. Clara, Steviadi, Dan Jemris tim bawah. Inggris. Ya, Jemris tim bawah. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin yang lain ada sebelum kita pilih orang untuk berdoa. Ada yang mau pilih lagi untuk didoakan? Oke, kalau tidak ada, kita seperti biasa kita bagi 3. Di sini Harold, Clara. Siapa yang standby nih? Ada volunteer yang standby? Hadir. Pendeta Bryce, Kak. Mana Bryce? Itu Bryce Alberto Bit. Masih mute dia. Masih mute. Oh, masih mute. Martin, kalau nggak ada 1 sampai 3 nih. Martin. Iya, dengar. Oke, 1 sampai 3 Martin. Bris, halo Bris. Ayo, Pendeta, toh? Doakan poin nomor 4, 5, dan 6, pembangunan kampus, AMI Wellness, dan Modo Inding Tim. Bisa, Bris, ya? Oke. Halo, Bris. Iya. Oke, jadi 4, 5, 6, terus 7 sampai 10. Oh, sorry. Sampai 7 ya, Bris. Terus 8 sampai 11, itu termasuk yang wisuda. Tolong. Kak Andri bisa, Kak Andri? Dengerannya. Ada yang mau volunteer? Saya nggak bisa lihat soalnya siapa yang bagus suaranya. Jupri, bisa Jupri? Halo. Kak Wilson. Wilson sudah minggu lalu. Ya, gimana? Yang lain nanti. Clara, Gimana, bisa Clara? Clara masih mute. Oh, masih mute. Clara, mau sudah. Oh, jangan. Clara yang mau didoakan. Iya. Ya, nggak bisa. Clara yang dari sudah. Terima kasih. Jeff, boleh Jeff. Kita Bryce. Sudah. Sudah, Yuk. oh ya. Oke. Aldi. Lo bisa yang terakhir, Jeff. Poin nomor 8 yang pelayanan AMI Jakarta, Sutomo, latihan 10-29, Nelly, sama yang mau wisuda. Bisa ya, Jeff ya? Oke. Kalau gitu, kita satukan hati kita akan United Prayer. Dimulai dari Martin. Setelah itu, saya persilakan Martin.
Udah Bang Ronald? Martin. Ya, silakan. Oke. Ya. Ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang lemah lembut, dan Allah yang penebus. Ya Allah, di saat hari ini, di malam hari yang indah, di Sabat-Mu ini, kami anak-anak-Mu, kami Indonesia datang hadir di hadapan Engkau, mau bersyukur karena napas kehidupan yang Engkau senantiasa masih berikan untuk kami. Kami memuji Engkau untuk segala hal yang Kau sediakan untuk kehidupan kami, baik berkat jasmani, badani, bahkan berkat rohani. Saat hari ini, kami mau menaikkan akan topik-topik doa kami, Tuhan. Kami merasa kami kurang layak di hadapan Tuhan, tolong layakkan kami, Tuhan. Kami percaya sebelum kami memaparkan akan doa-doa kami, Engkau terlebih dahulu telah mengetahui apa yang menjadi pergumulan pribadi kami di dalam pergerakan ini, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk presiden dan senior misioneri yang hari ini lagi berjuang, Tuhan, di ladang-Mu, Tuhan, untuk menabur, bahkan sampai memelihara dan menuai akan taburan-taburan yang mereka telah tabur di ladang-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ada banyak tantangan, rintangan, Tuhan, yang mereka harus lalui, yang mereka harus hadapi, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, tujuan mereka adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan, Engkau tidak pernah berpaling dari mereka, Tuhan, dan para malaikat-Mu senantiasa bersama mereka di sisi mereka sampai kepada Maranatha yang Kau datang kedua kali. Kuatkan anak-anak-Mu yang dalam pergumulan di ladang, Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau senantiasa beserta mereka di mana saja mereka berada dalam menghadapi tantangan dan rintangan di ladang-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk acara yang akan dilaksanakan di bulan Oktober, yaitu konferensi AMI, dan begitu juga akan anniversary 20 tahun misioneri atau pergerakan yang Kau izinkan hadir di negara ini, yang Kau izinkan telah berkecimpung selama 20 tahun untuk memanggil dan melatih akan anak-anak muda-Mu untuk dapat dipersiapkan untuk melayani Tuhan di ladang-ladang yang Tuhan telah sediakan. Biarlah Tuhan segala persiapan dari awal sampai pada akhirnya kami dapat tiba di waktunya, Tuhan, semuanya berjalan turut kehendak Tuhan saja. Biarlah Tuhan segala panitia pelaksana dan segala senior-senior misioneri yang lagi mempersiapkannya, Tuhan. Kami rasa kami tidak mampu, Tuhan, untuk mempersiapkan ini semua, tapi kami percaya bila semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Engkau persiapkan, yang Engkau sediakan untuk kebutuhan acara tersebut, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Tuhan Roh Kudus, untuk para senior, sehingga 1 tahun yang telah kami lalui di ladang kami, dan menyaksikan bagaimana Tuhan luar biasa, itu bukanlah akhir daripada pelayanan kami untuk Tuhan, tapi kami dapat menerima akan Tuhan Roh Kudus, untuk dapat melayani Tuhan sampai kepada Maranatha yang Kau datang kedua kali. Kuatkan kami, para senior-senior ini, Tuhan, untuk menjadi garam dan terang dunia, di sekeliling kami, Tuhan, di jemaat kami, di tempat kerja kami, di rumah tangga kami, bahkan untuk anak-anak muda lain. Kami juga mendoakan para senior yang mungkin sudah lemah iman, atau sudah berpaling daripada Tuhan, dan kembali dalam kebiasaan-kebiasaan lama mereka, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ada cara yang indah yang Kau sediakan. Biarlah kami satu hati, satu pikiran, satu tujuan, yaitu untuk mengabarkan akan Injil seluruh dunia, sehingga pada saatnya, Tuhan, kami juga semua diterima oleh Tuhan di kerajaan yang baru, Yerusalem yang baru. Tuhan, biarlah doa ini kami rindu untuk terus didengar oleh Tuhan, dan doa ini akan dilanjutkan oleh Pendeta Bryce. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, menyambung dari doa dari Saudara Martin, hamba rindu saat ini Tuhan, mau berdoa buat pembangunan dari kampus misionaris Barat maupun Timur. Tuhan kiranya mau campur tangan Tuhan, biarlah sarana yang sementara dibangun untuk penginjilan ini Tuhan boleh berkati, sehingga tangan-tangan yang rela membantu, bahkan para pelayan yang di kedua kampus ini juga boleh sama-sama berdoa, menyerahkan diri, bahkan memohon biar Tuhan campur tangan setiap pekerjaan Tuhan ini. Kami sadari
para staf, dan semua yang pernah bahkan bergabung dengan gerakan ini. Kami ini manusia biasa. Ada banyak kelemahan-kelemahan kami, tapi kami percaya setiap kali kami datang dengan kelemahan kami, Tuhan akan ubah itu, bahkan kami boleh dilayakkan untuk menjadi alat-alat Tuhan. Kami juga rindu berdoa saat ini Tuhan, buat saudara kami yang melayani, bahkan melakukan proyek kami yang diadakan di Modo Inding. Tuhan kiranya juga mencampur tangan dalam setiap rencana-rencana, setiap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menjangkau jiwa di sana. Biarlah Tuhan tolong agar ada banyak tangan-tangan yang boleh membantu akan pergerakan ini. Bahkan kami juga para senior, dimanapun kami berada, kamilah yang menjadi orang-orang pertama yang mau membantu akan pelayanan ini Tuhan. Mendoakan juga buat teman-teman misionaris yang dalam tahun ini akan berencana untuk menikah, Pendeta Winsi dan juga pasangannya Cynthia, Senior Lastri dan juga pasangannya. Kiranya Tuhan berkati akan setiap persiapan-persiapan dilakukan. Tuhan tolong berkati mereka agar apapun yang hendak dilaksanakan nanti benar-benar dinaungi oleh kuasa Tuhan. Mendoakan juga ya Tuhan persiapan YPBC di tahun ini, di mana saja akan diadakan. Kiranya Tuhan bercampur tangan juga. Biarlah dalam waktu yang ada, dimanapun kayaknya para senior berada, boleh membagikan semangat pelayan ini sehingga ada banyak orang-orang muda yang rindu bergabung dengan YPBC. Bahkan doa kami mereka boleh melanjutkan dengan mengikuti akan melayani Tuhan selama 1 tahun. Kami juga berterima kasih Tuhan buat firman yang malam ini boleh kami dengarkan. Dari kami tidak dapat dengan sempurna membagikan bahkan merasakan sukacita Tuhan jika kami hanya puas dengan perbuatan kami pribadi, tapi tidak membagikannya bagi orang lain sekitar kami. Ini doa kami ya Bapa, dan doa selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami. Bapa dalam surga, malam hari ini kami juga mendoakan untuk pelayanan AMI Jakarta di Gereja Sutomo pada tanggal 22 Februari. Kami tahu ya Bapa bahwa ini adalah pekerjaan-Mu. Kami hanyalah alat-Mu yang Kau gunakan untuk melayani. Oleh karena itu ya Bapa, berikanlah roh kepada teman-teman kami yang melayani di Gereja Sutomo, sehingga pelayanan ini bukan hanya untuk Gereja Sutomo, tetapi juga untuk pembangunan karakter di kami sebagai misionaris. Kami juga berdoa untuk pelatihan Angkatan 10 dan Angkatan 29. Bapa di surga, Engkau yang akan memanggil anak-anak muda untuk bergabung di dalam pelatihan ini. Biarlah Roh-Mu boleh menggerakkan banyak orang muda untuk dilatih di dalam pekerjaan. Kami juga berdoa untuk adik Denita yang sedang menyelesaikan pendidikan di UNAI untuk skripsinya dan finansialnya. Kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah yang di luar dari apa yang kami pikirkan. Dan segala sesuatunya kami boleh berdoa untuk adik Denita. Kami juga berdoa untuk teman Ami yang wisuda seperti Clara Jimbris. Terima kasih Engkau telah menyertai akan sahabat kami ini. Berkat-Mu boleh menyertai akan Clara Jimbris ketika dia sudah menyelesaikan akan pendidikannya. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu sepanjang
kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir berpartisipasi di Bible Study atau di online Vesper kita malam ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat, juga doa kita semua senior, semua sehat-sehat, semua diberkati, dan juga buat yang mau wisuda besok, selamat menjadi wisudawan. Kiranya pelayanan berikutnya. Terima kasih juga Jeffrey, sampai ketemu juga teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Tuhan Yesus berkati. Clara. Terima kasih. Oh, Mem Prawoto. Selamat sahabat Markanda. Marahnya dulu, rindu dengar ini Mem Prawoto. Ayo. Lamanya tidak lihat ke Andri. Udah boleh di-sharing. Guys. Selamat sahabat Mem Prawoto. Aceh Bryce. Oh, Bapak Rampen. Brice. Bryce, kok masih hidup, Bryce? Ya, masih hidup, masih bernapas. Saya semua aman-aman kan? Kenapa Kristi Derby baru masuk? Sudah dari tadi masuk. Tapi pas berdoa. Nah, kami bersama. Oh, pas berdoa. Iya. Suruh berdoa dia. Iya. Buat jemaah. Rampen. Bagaimana? Sahabat Bryce Kodi. Bryce Kodi. Selamat sahabat. Sudah kota jadi. Baru turun dari hutan ya sudah kota. Kota mana ini? Kakak Pendeta Bryce. Cepat-cepat. Jangan sendiri terus di pelayanan. Susah. Ada. Masih enjoy ini, masih enjoy. Waduh, jangan bilang enjoy. Jangan bilang enjoy. Enjoy. Tidak diurati kalau sendiri. Di convention. Sholat baru kurasa. Pendeta Bryce jadi omongan malam ini. Pendeta Bryce, syukuran dulu Pendeta Bryce. Pendeta Bryce malam. Bryce posisi di mana ya? Di Sorong, Kak. Sorong. Oke. Kalau mau ke Raja Ampat, calling saja Bryce, nanti dia akomodasi di Sorong. Saya kan. Mantap. Siap. Ada senior Hana Kombado yang di di kota atau di Raja Ampat? Oh iya, Hana Kombado, ya. Oh, Hana di ini resort. Hana dan Bang Hebron. Iya, di resort orang. Presiden tahu sekali, karena Presiden sering sekali ke sana. Aduh. Apa? Presiden tahu sekali tuh Ami yang di resort, karena Presiden sering sekali ke sana. Itu lagi. Suara putus-putus, bro. Katanya Gaitun Club mau ke Tamrau, Kak. Oh, Gaitun Club rencana mau ke sana tapi belum jadi tahun ini karena dia punya libur. Dia punya libur hanya singkat saja. Jadi cuma ke Daa saja. Jupri online doang, nggak ada suaranya Jupri. Sengaja itu. Suaranya. Prima pengamat koordinator senior. Ini yang kesaksian tadi. Mana gurunya buatnya? Tas kah? Kalau di mana? Kenapa senyum-senyum ini nggak tahu karena hujan kayaknya. Pastor Bryce, sahabat-sahabat. Sahabat yang baru sudah. Saya juga. Pastor Bryce, sahabat. Pendeta Bryce, masuk ke pengalaman itu kalau sendiri siksanya minta ampun. Masuk kalau berdoa itu, aduh senangnya.
Kak Wilson mau durian bagi-bagi. Ini mau lihat durian? Nah, Nggak boleh kamu makan. Iya, Joy. Aduh. Aduh, Kak Wilson bawa hari makan Minggu. durian kok, Kong. Aduh, No Joy. konsep Wilson, lagi Bible study buka durian. Iya. Tunjukin. Pak Wilson, Ya, bagaimana, Kak? semua acara tapi tunggu senior jual durian. Cuma pidana deh. Kalau jual durian itu mesti kasih suara ke Pendeta AB. Itu markasnya durian. Baik, sudah jam 10 ini, waktunya tidur. Itu lagi. Oke ya, nanti ketemu lagi kapan-kapan. God bless you all. Pendeta Bryce. Kalau gitu, selamat malam ya. Terima kasih semua. Selamat malam semua. Tuhan berkati. Berkati juga. Bryce. Bryce, tunggu dulu. Bryce. Iya, iya. Tunggu kapan pi? Kapan pi jalan-jalan ini?